Pagi ini fokus pembahasan kita pada kata al-manqulu ilaina bitawatir, sampai kepada kita secara mutawatir. Apa itu mutawatir? Kan ini ya. Mutawatir ini juga dibahas dalam ulumul hadis. Jadi yang namanya khabar, berita. Berita itu bagaimana sampainya kepada kita? Ada secara kualitas, ada secara kuantitas. Kalau secara kualitas kita sering mendengar ada namanya hadis sahih, ada namanya hadis hasan, ada namanya hadis dhaif. Apa itu sahih? Al-Imam Baiquni menyatakan awaluhu sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushaddu aw yu'al yarwihi adlun dawidun an mithlihi mu'tamadun fi qabdihi wa naqlihi. Itu sahih. Jadi kita sebelum masuk kepada mutawatir perlu ketahui dulu yang seperti ini. Walaupun ini membahas hadis ini tidak ada, tapi sebagai prolog. Sahih itu adalah hadis secara periwayatannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil dan dhabit, dan hadis itu tidak mengandung syadz dan mu'allal. Syadz itu adalah yukhalif, berbeda dengan yang diriwayatkan oleh orang yang thiqat. Sedangkan mu'allal adalah hadis itu ada cacatnya. Jadi kalau hadis sahih itu adalah hadis tanpa syadz, tanpa mu'allal, berarti hadis dhaif itu adalah hadis yang ada syadz, ada mu'allalnya. Ini istilah-istilah ini memang kadang juga asing di telinga kita ya. Ya beginilah namanya juga dari ilmu tafsir. Kaitan dengan ulama hadis. Jadi secara singkatnya nih, kan kita sering dengar ini hadis sahih, ini harus dilakukan, harus diamalkan hadis sahih, jangan hadis dhaif, kan sedikit kita mendengar. Jadi hadis sahih itu adalah diriwayatkan orang-orang yang adlun dhabit. Salah utamanya orang yang adil dan orang yang dhabit. Apa itu adil? Ya, adil itu secara bahasa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita dikasih mata, Allah perintahkan mata itu untuk melihat hal-hal yang baik, tidak dipakai untuk maksiat. Begitu juga dengan kuping, telinga dan lain sebagainya. Itu kita tempatkan kepada hal-hal yang baik, maka itulah adil. Mulut juga begitu. Tidak ada kata-kata yang bohong, tidak ada kata-kata yang dusta, mencaci, maki dan lain sebagainya. Itu berarti adil. Jadi orang yang meriwayatkan hadis itu, kalau hadisnya mau dikatakan sebagai hadis yang sahih, maka dia harus betul-betul adil. Jadi tidak pernah yang namanya maksiat. Kalau masih doyan melihat perempuan yang terbuka auratnya, kalau dia meriwayatkan hadis, maka hasil hadisnya itu adalah hadis yang dhaif. Adil. Sehariannya dia menggunakan matanya untuk melihat Al-Quran, kakinya selalu dilangkahkan ke masjid. Itu adil dalam definisi ulumul hadis. Selain adil, tak pernah maksiat, juga harus dhabit. Apa itu dhabit? Kuat hafalannya. Beda dengan kita, kalau pas di ngaji ini ada guru nerangkan, kita hafal. Keluar masjid ada udah hafal lagi. Orang yang meriwayatkan hadis itu harus betul dhabit. Sekali Rasulullah mengucapkan kalimat itu hafalnya sepanjang masa. Enggak lupa. Tertanam dalam jiwanya itu luar biasa.
Masuk Imam Syafi'i juga itu kalau dia baca buku, kan buku ada dua ini ya, ada dua kaca, kanan dan kiri. Itu yang kiri kalau baca yang kanan, yang kiri harus ditutup dulu. Kenapa? Kalau kalian juga hafal juga nanti bercampur. Itu saking cerdasnya. Syafi'i begitu. Yang kita bohong. Ya. Jadi orang yang mau meriwayatkan hadis, kalau hadisnya dikatakan sebagai hadis yang sahih, maka hafalannya harus kuat. Ya, sekarang kita hafal Quran. Quran itu kalau seminggu aja dari baca itu, orang yang hafal Quran udah wassalam, harus ngulang lagi. Jadi orang yang hafal Quran itu minimal pengalaman saya, minimal itu dia harus menakdir, mengulang hafalannya seminggu hatam. Minimal itu. Kalau seminggu nggak hatam, udah masalah itu Al-Quran lagi. Itu orang yang mau hadisnya dikatakan sebagai hadis sahih, selain tadi alim, dia harus dobit, harus kuat hafalannya. Jangan sampai wah apa ini ya? Nah, ada juga kan ada namanya hadis hasan. Jadi antara hadis dua, ada antara hadis sahih dengan hadis hasan. Kalau dari segi adilnya sama-sama adil, sama-sama tak pernah berbohong, sama-sama tak pernah maksiat, sama-sama matanya selalu dilihatkan kepada hal-hal yang baik, kakinya selalu dilangkahkan kepada yang baik. Sama antara hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Cuma bedanya kalau hadis hasan itu di dobitnya itu. Jadi kalau ingin mengeluarkan sesuatu itu ibarat kita ya mikir dikit lah. Kalau yang hadis sahih udah langsung sekali ucap dia langsung hafal. Kalau hadis hasan ada di lidah, ada sedikit berkurang, tapi tidak berarti seperti kita, dia tetap kuat juga hafalannya hadis hasan itu. Cuma tidak seperti yang dobit yang hasan yang sahih tadi. Makanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu dipertanggungjawabkan kesahihannya, karena Imam Bukhari betul-betul dia orang yang sangat dobit, dan beliau itu ketika mau menuliskan hadis di dalam bukunya itu dia sholat dulu, istikharah dulu, apakah ini pantas hadis ini dituliskan dalam kitab saya. Begitu dari Imam Bukhari. Nah, kalau hadis yang selain Bukhari Muslim, nah itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang sahih, ada yang hasan, bahkan ada yang dhaif. Jadi sahih itu betul-betul adilnya mantap, dobitnya mantap. Kalau yang hasan, adilnya mantap, dobitnya di bawah yang sahih. Kalau yang dhaif, pertama bisa jadi hadis itu mengandung syadz atau mengandung alam, atau tidak adil. Bukan berarti tidak adil banget ya. Makanya di sini hadis dhaif itu diperdebatkan apakah boleh diamalkan atau tidak. Ulumul hadis, ulama para hadis, hadis dhaif boleh diamalkan hanya sebatas pada qada'il amal, tidak untuk menetapkan hadis hukum, apalagi menetapkan tauhid. Ada juga yang ekstrim, pokoknya kalau hadis dhaif udah nggak usah dipakai. Ini kelompok-kelompoknya Bin Baz dan sebagainya itu lebih ketat ya. Pokoknya kalau hadis dhaif udah nggak boleh dipakai. Kalau udah mau hadis yang klasik itu boleh mengamalkan hadis dhaif hanya sekedar fadhailul amal. Masalahnya kan begini, kalau fadhailul amal itu jangankan itu hadis, kita kan katakan Al-Islam aja, katakan orang barat atau muslim kita ikutin, itu kan fadhailul amal untuk memotivasi. Artinya motivasi orang itu beramal. Contoh nih, motivasi tentang amalan malam nisfu Sya'ban, itu kan hadis itu dhaif banyak. Tapi kalau itu dhaifnya banyak, saling menguatkan, jadi naik jadi hasan lighairihi. Itu hadis dhaif. Boleh diamalkan hanya sebatas fadhailul amal dan tidak syadidud dhafi, tidak dhaif banget. Tapi kalau hadis sahih, hadis hasan, silakan diamalkan. Yang jadi permasalahan juga kan, yang menilai ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis dhaif, kan ulama juga.
Kadang berbeda. Kata A, kata ulama A, hadis ini sahih. Kata B, hadis ini hasan. Bahkan ada dengan kepentingan pribadinya golongannya. Hadis yang diriwayatkan Bukhari saja dikata sebagai hadis dhaif. Nah, itu udah kepentingan, apalagi zaman sekarang kepentingan politik lain. Nah, jadi yang mengatakan hadis dhaif, hadis hasan, hadis dhaif, hadis sahih itu bukan Nabi, ulama, dan ulama itu berbeda-beda. Jadi kita ya kalau bagus kita bisa meneliti sendiri. Bagaimana cara meneliti bahwa itu hadis sahih, bahwa itu hadis hasan, bahwa itu hadis dhaif? Ya tadi menilai rijal hadisnya, orang-orang yang meriwayatkan hadisnya, bagaimana keadilannya, bagaimana kehidupannya, apakah dia selalu menulis atau enggak, bagaimana tingkat kehafalannya. Diteliti itu satu-satu, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in, satu-satu diteliti. Nah, baru bisa menyimpulkan bahwa hadis itu sahih atau hadis itu hasan. Nah, itulah khobar atau berita ditinjau dari segi kualitas. Nah, sekarang kita masuk kepada materi kita nih. Khobar itu kan ada 3 yang dijadikan sebagai landasan hukum. Ada namanya khobar datangnya dari Allah, disebut Al-Quran. Ada datangnya dari Nabi Muhammad SAW, disebut dengan hadis. Ada yang datangnya dari sahabat atau tabi'in, disebut dengan athar. Nah, khobar atau berita yang datangnya dari Allah yang disebut dengan Al-Quran itu enggak usah kita ngomongin itu sahih hasan atau dhaifnya, enggak usah itu Bang. Dari segi kualitas sudah betul-betul dipertanggungjawabkan. Bahkan kalau kita meragukan Al-Quran, maka detik itu juga kita menjadi kafir adanya. Nah, Al-Quran itu sampai kepada kita, kalau dari segi kualitas kagak usah ditanyain lagi. Kalau hadis dari segi kualitas perlu ditanyain. Makanya muncul hasan, sahih, dan dhaif. Nah, kalau Al-Quran dari segi kuantitas, begitu juga hadis dari segi kuantitas, ada yang namanya disebut dengan hadis mutawatir, ada yang namanya disebut hadis masyhur, ada yang namanya disebut hadis aziz, atau ada yang disebut hadis gharib, atau disebut dengan hadis ahad. Nah, kalau yang namanya masyhur itu diriwayatkan dari generasi ke generasi oleh 3 orang lebih. Kalau yang aziz itu diriwayatkan oleh generasi 2 orang dari generasi ke generasi. Kalau yang gharib atau ahad itu diriwayatkan oleh 1 orang dari generasi ke generasi. Riwayat itu yang membawa, yang menyampaikan hadis itu. Nah, Al-Quran sampainya kepada kita dari generasi sahabat, kemudian generasi tabi'in, generasi tabi'in sampai kepada kita itu secara mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir itu adalah diriwayatkan atau disampaikan oleh orang yang banyak, yang tidak mungkin, yang mustahil bohongnya. Artinya mustahil bohong itu begini. Jadi sesuatu berita yang dibawa itu memang benar adanya. Jadi kalau ada orang yang satu bohong itu mustahil banget. Contoh nih, siapa presiden Indonesia yang saat ini menjabat? Ada orang yang menjawab Anies Baswedan. Itu ketahuan banget bohongnya. Karena semua orang itu sudah maklum, sudah jelas banget yang namanya presiden Indonesia saat ini adalah Jokowi. Anak kecil juga tahu. Itu namanya mutawatir. Jadi kalau ada orang bohong, mustahil banget bohongnya. Gak mungkin banget itu. Nah, itu namanya mutawatir. Itu dari generasi ke generasi. Zaman sahabat
ribuan orang yang menyampaikan Al-Quran. Sahabat sampaikan kepada tabi'in juga ribuan orang yang menyampaikan Al-Quran. Dari tabi'in ke tabi'in juga ribuan orang yang menyampaikan itu Al-Quran. Berbeda tadi dengan hadis. Hadis itu ada yang banyak yang ahad. Satu orang generasi Rasul menyampaikan kepada sahabat. Sahabat itu punya hadis. Kemudian menyampaikan lagi, ini riwayatnya ya, sanadnya. Menyampaikan lagi sahabat kepada muridnya tabi'in, satu orang. Dari tabi'in juga ke tabi'in juga satu orang. Itu hadis. Tapi Al-Quran itu saking masyhurnya, saking terkenalnya, sehingga yang menyampaikan Al-Quran periwayatannya atau sanadnya, kedudukannya, jalur kedudukannya dari tingkatan sahabat sampai tabi'in sampai tabi'in itu ribuan orang yang menyampaikan. Sehingga kalau ada satu orang saja yang merubah Al-Quran, entah itu harakatnya, entah itu hurufnya dikurangi atau ditambahin, nggak usah ngomong-ngomong harian, 2 harian sampai bulanan, detik itu juga kadang-kadang sudah ketahuan. Ada percetakan salah, mencetak salah, kemudian diadakan langsung itu ketahuan biasanya. Karena Allah sendiri akan menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah sendiri yang menjamin keautentikan Al-Quran itu, sehingga Al-Quran dari generasi ke generasi itu mutawatir adanya. Banyak orang yang meriwayatkan Al-Quran itu. Jadi ini nggak usah, kalau begini nggak usah ngomongin apakah Al-Quran ini sahih atau Al-Quran ini hasan atau Al-Quran ini dhaif. Nggak usah ngomongin itu lagi. Kalau hadis memang perlu, karena hadis itu banyak yang diriwayatkan oleh yang ahad, oleh yang satu orang. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh mutawatir, seperti hadis tentang kadzdzab alayya mutabidan bagian bahwa makanan benar, itu hadis mutawatir namanya. Nah, ini Al-Quran sudah jelas kemutawatirannya, sehingga tidak perlu kita bertanya-tanya lagi apakah ini Al-Quran sahih ataukah hasan ataukah dhaif. Tidak perlu lagi. Bahkan kalau masih bertanya-tanya seperti itu, berarti kita meragukan Al-Quran, dan itu juga kita kafir adanya. Ya, itu yang dimaksud dengan mutawatir. Kemudian kan sahabat itu tidak semuanya hafal Al-Quran. Begitu juga tabi'in tidak semuanya hafal Al-Quran. Tabi'in juga tidak semuanya hafal Al-Quran. Ada yang hafalnya cuma juz 30, ada yang hafalnya cuma surat Al-Baqarah, ada juga banyak yang hafalnya secara seluruh dari Al-Fatihah sampai Anas hafal. Tapi banyak juga yang hafalnya cuma beberapa surat saja, baik itu sahabat, juga tabi'in, juga tabi'in. Jadi yang memutawatirkan itu tidak semuanya hafal Al-Quran secara keseluruhan. Nah, jadi pertanyaannya, apakah kemutawatiran itu disyaratkan harus hafal secara keseluruhan atau tidak? Kata Imam Jalalain Suyuti, ya tidak perlu juga. Kan dengan diwakili oleh banyak atau 100 sahabat aja yang hafal Al-Quran atau 100 tabi'in aja yang hafal Al-Quran, itu sudah cukup mutawatiran itu. Tidak harus semuanya hafal Al-Quran seperti di sini. Kan kita beda-beda hafalannya. Ada yang hafal cuma 30, ada yang hanya 28. Nah, itu generasi kita juga kan seperti itu. Sahabat pun demikian. Tidak semuanya 100% sahabat itu hafal Al-Quran. Walaupun sahabat itu banyak sekali yang hafal Al-Quran. Ya, sedikit kita bicara tentang bagaimana Al-Quran itu sampai kepada kita kemutawatirannya itu. Jadi Al-Quran itu di zaman Rasulullah SAW, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dari malaikat Jibril, itu Al-Quran langsung Nabi bacakan. Nah, sahabat pada nulis itu Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad dilarang
penulis yang lain, seperti hadis itu dilarang dituliskan. Nabi Muhammad hanya menyuruh Al-Quran saja yang dituliskan supaya tidak tercampur. Itu secara globalnya. Tapi ada juga sahabat yang dikhususkan oleh Rasulullah untuk menulis hadis, seperti Abdullah bin Umar, itu khusus untuk menuliskan hadis. Nah, yang lainnya, kalau Rasulullah mengucapkan Al-Quran, selain mereka langsung menghafalnya, juga ditulis. Tapi ditulisnya ada sebatas di pelapah rumah, ada juga yang menulisnya di batu-batu, ada juga yang menulisnya di tulang-tulang. Nah, itulah yang Rasulullah berserakan di mana-mana. Jadi betul-betul kalau mau membaca Al-Quran secara keseluruhan dari Al-Fatihah sampai Anas khatam itu harus mengandalkan hafalan. Kalau zaman sekarang ya bisa nggak ada yang Al-Quran begitu, harus mengandalkan hafalan. Kenapa? Karena Al-Quran berserakan di mana-mana. Hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui secara keseluruhan. Sekretaris yang sangat paling idealkan, diidolakan oleh Rasulullah itulah namanya Zaid bin Thabit. Itu sekretaris wahyu. Kalau Abdullah bin Umar itu sekretaris hadis. Nah, zaman Rasulullah orang membaca Al-Quran mengandalkan hafalan. Kemudian ketika Rasulullah wafat, digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq itu terjadi peperangan yang sangat dahsyat, disebut dengan peperangan Yamamah. Pada peperangan Yamamah itu hampir 70 syuhada lebih yang wafat, yang mereka itu adalah para penghafal Al-Quran. Akhirnya Umar bin Khattab melihat keadaan itu, dia khawatir, wah ini bahaya nih. Kalau para penghafal Al-Quran satu demi satu meninggal dunia, sementara Al-Quran itu ada di dalam kalbunya, ini Al-Quran lama-lama dengan meninggalnya para hufadzul Quran bisa habis Al-Quran. Sementara yang berserakan, yang tertulis itu berserakan di mana-mana. Ada yang nyimpan, ada yang enggak. Akhirnya Umar bin Khattab mendatangi sang khalifah, waktu itu Abu Bakar As-Siddiq, mengusulkan kepada Abu Bakar, wahai khalifah, bagaimana ini Al-Quran? Apakah kita perlu untuk dibukukan? Saya pikir ini sangat perlu, wahai khalifah. Cobalah kita membuat panitia untuk bisa membukukan Al-Quran. Tapi Abu Bakar tidak langsung menjawab. Kata Abu Bakar, bagaimana mungkin aku bisa melaksanakan atau menjalankan sesuatu yang tidak Rasul jalankan? Umar bin Khattab terus merayu. Ini sangat perlu, sangat urgent. Cobalah bukan Al-Quran itu. Kata Umar bin Khattab. Akhirnya dengan beberapa kali rayuan diterimalah usulan Umar bin Khattab untuk membukukan Al-Quran. Dipanggillah sebagai ketuanya siapa tadi? Sekretaris idola dan Rasulullah, yaitu Zaid bin Thabit. Hafalan yang kuat, mantap, dan keadilan sangat luar biasa. Zaid bin Thabit dipilih beliau sebagai ketuanya. Ditulislah Al-Quran, berserakan di mana-mana tentang Al-Quran. Dan Zaid bin Thabit tidak mau menuliskan itu Al-Quran kecuali ada saksi. Banyak saksinya baru dituliskan. Itu sangat teliti pembukuan Al-Quran. Dan Zaid bin Thabit ketika ditawari, dipanggil oleh khalifah, apakah kau mau untuk membukukan Al-Quran? Jawaban beliau, kata Zaid bin Thabit, wahai sang khalifah, andai ada dua tugas, yang satu tugas memindahkan gunung dan yang satu lagi membukukan Al-Quran, aku lebih baik memilih memindahkan gunung. Itu lebih ringan bagiku daripada aku harus membukukan Al-Quran. Itu jawaban saya. Dan saya ketika ditawarin untuk membukukan Al-Quran, tapi dengan rayuan Abu Bakar, akhirnya lama-kelamaan Zaid bin Thabit maulah untuk membukukan Al-Quran. Jadi dari yang berserakan di mana-mana itu Al-Quran, ada yang di pelapah kurma, ada yang di batu dan sebagainya, di kayu-kayu, dikumpulkan oleh Zaid bin Thabit dan timnya,
menjadilah satu mushaf zaman Abu Bakar. Disimpan salah satunya itu mushaf itu di rumah anaknya Umar bin Khattab yang juga istri Rasulullah, namanya Siti Hafsah. Kemudian berjalannya waktu, Abu Bakar meninggal dunia, digantikan oleh Umar bin Khattab. Zaman Umar bin Khattab fokus pemerintahan lebih kepada ekspansi dan menyebarkan Islam ke luar daerah, dan juga penataan di dalam-dalamnya termasuk gaji PNS itu di zaman Umar bin Khattab, adanya tentara juga di zaman Umar bin Khattab dan sebagainya, sehingga Al-Quran tidak negara. Pada zaman Utsman bin Affan, Islam sudah menyebar ke luar negeri Arab itu. Di berbagai daerah juga sudah ada, dan para hufaz itu mereka menyebar ke berbagai negara yang sudah negaranya menjadi Islam. Tapi para sahabat itu membacakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran berbeda-beda. Karena memang Al-Quran itu diturunkan dengan sab'at ahrufin, 7 huruf. Tapi 7 huruf ini tidak akan ada perbedaan apakah 7 qiraat, apakah 7 bahasa, 7 dialek. Nah, berbeda-beda itu sahabat mengajarkan Al-Quran. Sama orang non-Arab kurang dimengerti. Akhirnya pada zaman Utsman bin Affan, dengan ada kondisi yang seperti ini, wah ini bahaya. Para sahabat mengajar Al-Quran dialeknya berbeda-beda, penyampainya berbeda-beda. Ini harus disatukan nih. Akhirnya ada yang menghadap kepada Utsman bin Affan, bagaimana kalau kita bukukan Al-Quran ini tulis ulang? Akhirnya Utsman bin Affan memanggil lagi, siapa tuh? Memanggil lagi yang namanya Zaid bin Thabit, hidup waktu itu. Pada Utsman bin Affan kemudian disuruh menyalin ulang Al-Quran yang sudah berhasil dibukukan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Quran yang disimpan di rumahnya Hafsah diminta oleh Utsman bin Affan, kemudian dikasihkan kepada Zaid bin Thabit untuk disempurnakan. Apa yang disempurnakan? Kalau tadi Al-Quran pada zaman Abu Bakar mengumpulkan dari yang berserakan, dikumpulkan jadi satu, tapi dialektikanya, bahasanya berbeda-beda. Nah, disatukan, disempurnakan, disamakan menjadi satu bahasa, yaitu bahasa Quraisy. Kenapa Quraisy dipilih? Karena Nabi Muhammad adalah orang Quraisy. Sudah barang tentu harus mengikut kepada bahasanya Nabi Muhammad, karena Al-Quran turun dari Jibril kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu orang Quraisy, sehingga Al-Quran itu ditulis dengan bahasa Quraisy. Nah, sampai saat ini itu adalah Quran bahasa Quraisy. Tapi Zaid bin Thabit akhirnya berhasil menyalin kembali Al-Quran, menyempurnakan Al-Quran sehingga disebar ke berbagai negara, dan tapi nggak banyak untuk stafnya kan ya. Akhirnya sudahlah, para hufaz itu ada pedoman namanya sampai sekarang disebutnya dengan Mushaf Utsmani. Apa itu Mushaf Utsmani? Ya, mushaf yang ditulis pada zaman Utsman bin Affan tadi. Jadi perbedaannya apa? Pengumpulan zaman Abu Bakar dengan pengumpulan zaman Utsman bin Affan, bedanya apa? Kalau zaman Abu Bakar itu mengumpulkan dari hal-hal yang berserakan tadi di mana-mana, dikumpulkan jadi satu mushaf, tapi masih menggunakan 7 bahasa istilahnya. Sedangkan pada zaman Utsman bin Affan lebih menyempurnakan yang sudah dituliskan pada zaman Abu Bakar menjadi satu bahasa, yaitu bahasa Quraisy. Tapi waktu itu, Bapak Ibu semua, itu Quran itu kayak tulisan naskah tak hidup, nggak ada titik, nggak ada harakat, apalagi warna-warni seperti zaman sekarang nggak ada. Digundul benar, karena digundul lagi. Hanya tulisan lurus saja. Orang Arab yang pada itu yang bertutur Arab yang ngerti dia baca, biasanya begitu. Nah, akhirnya ulama, karena banyak yang salah juga waktu baca itu, Rasulullah baca Rasulihi dan sebagainya kan, banyak yang salah baca. Orang Arab sih ngerti, tapi
Ya sekarang mungkin kalau orang Arabnya gak ngerti nahu juga nggak bakal bisa juga. Tapi waktu itu mungkin orang Arabnya ya generasi terbaik gitu kan, masih ngerti nahu gitu. Tapi nahu itu kan juga populer ya setelah zaman Nabi sebenarnya kan. Tapi orang-orang Arab yang ngerti walaupun tulisannya masih seperti tulisan Sanskerta, lurus aja gitu dan tidak ada apa-apa. Nah akhirnya Abul Aswad Ad-Du'ali, karena banyak orang yang salah membaca harakatnya, akhirnya beliau kasih titik. Tapi titik yang dirumuskan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali itu lebih kepada titik yang fungsinya sebagai harakat domah, kemudian sebagai domah dari kata, kas dan sebagainya. Nah, baru titik yang sebenarnya itu disempurnakan oleh Yahya bin Ya'mur. Yahya bin Ya'mur kasih titik yang titik membedakan antara kho, ha dan sebagainya. Kemudian yang titik yang dirumuskan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali tadi itu disempurnakan oleh oleh Khalil bin Ahmad menjadi fungsinya harakat yang seperti sekarang gitu. Kalau tadi titik itu zaman Abul Aswad Ad-Du'ali itu sebagai harakat domah, kasroh dan sebagainya. Nah, pada zaman Ya'mur titik juga, tapi titiknya untuk membedakan huruf ha dan sebagainya. Dan pada zaman yang namanya Khalid bin Ahmad itu jadi sempurna, titik ada, tanda harakat juga ada. Nah itu jadi bisa membaca tuh orang luar Arab, mana itu kho, mana itu ha, mana itu ta, mana itu jim, mana itu kho dan lain sebagainya. Terus mana yang dibacakan harakat fathah, kasroh, dhammah dan lain sebagainya. Nah itu udah zamannya Ali bin Abi Thalib. Kemudian terakhir, bagaimana metode periwayatan Al-Quran? Jadi Rasulullah menyampaikan Al-Quran itu kepada para sahabatnya. Sahabat betul-betul banyak mengandalkan hafalan. Rasul membacakan, kemudian sahabat ada yang mencatat, ada yang mengikuti bacaan Rasulullah. Nah itu zaman sekarang itu bisa dipraktekkan. Jadi kalau bapak ibu ngajarin anak yang belum bisa baca Al-Quran, ajarin hafalan Al-Quran, istilah kami dulu metode Guahiro namanya. Itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti sama. Dan itu kalau pakai lagu itu lebih cepat nempelnya. Karena kan kalau ada orang-orang mengatakan bahasa Inggris itu nyanyian orang Inggris diikuti, itu lebih cepat, lebih nempel. Nah sekarang pada Al-Quran juga harus begitu. Tapi ya lagunya jangan mengikuti selera anak sebetulnya ya, kalau menurut kami. Karena seringkali itu guru-guru TK itu yang kami amati, dia lagu ngikutin lagu gaya anak. Akhirnya nggak ngikutin tajwidnya, berantakan kemana-mana. Contohnya digini, Bismillahirrahmanirrahim. Itu hilang semua tuh huruf-hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tasdidnya berailah, baknya ada ismat dan sebagainya. Nah, itu jadi repot. Akhirnya kalau udah gede bacanya gitu juga. Alhamdulillah. Udah lagu yang standar aja, yang 7 lagu kan udah ada standarnya. Kalau itu ada hijab, solba, bayarin, hawan. Kalau saya dulu kalau jadi anak SD itu nempel lagu ros. Bismillahirrahmanirrahim. Itu harus ikutin. SD kelas 1 itu lebih ini. Nah tapi kan kembali lagi pada SDM juga kan. Karena untuk menemukan SDM yang UTK itu kan SDM ada untuk baca Quran kan repot kan.
jarang. Jadi metode hafalan ini cocok untuk anak kecil yang belum bisa baca Al-Quran, karena kalau dipaksakan melihat Al-Quran, dia suruh menghafal, kemudian hafalnya berantakan, salah, yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin. Nah itu nanti sampai gede hafalnya itu dunia cuma akan dudir, itu gak hilang-hilang, karena hafal masih kecil itu sangat nempel. Jadi metode hifdzi itu sangat bagus dan mengurangi dari kesalahan-kesalahan. Karena guru mengucapkan, kemudian murid mengikutinya. Ada juga sebaliknya. Ini metode taklid yang tepat sebetulnya ya. Murid membacakan, guru mendengarkan. Itu banyak di pesantren-pesantren. Kalau orang yang sudah mahir baca Al-Quran, seperti di pesantren yang sudah tidak SD lagi, itu setoran istilahnya. Para murid setoran di depan guru hanya mendengarkan. Kalau yang ada salah baru dibenerin. Nah itu ada dua, ada metode hifdzi. Kemudian ada metode tulisan. Rasul itu membacakan Al-Quran, sahabat langsung menulis. Nah sekarang juga ada orang yang menghafal itu begitu metodenya. Saya dulu diajarin oleh guru saya dari Mesir waktu saya SMA, itu kan ada perwakilan dari Mesir. Kalau kamu hafal supaya kuat ya tulis dulu itu ayat Al-Qurannya, setelah ayat tulis, kemudian dari tulisan kita baca. Nah itu juga bisa termasuk ini makalah ini metode proses. Saya mau ngajar di sini, ya saya tulis dulu, dengan menulis akhirnya saya hafal juga, ada apa yang di dalam daripadanya. Nggak harus saya membaca. Kalau saya bacakan di sini pada zaman mendengar buat apa benarnya? Jadi saya menerangkan ini, saya sudah tahu isinya karena saya nulis. Jadi kalau menulis itu otomatis yang di dalamnya juga hafal. Baik Bapak Ibu semuanya, saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Jadi pada pertemuan ini kita sudah membahas poin ke-5 dan ke-6. Ada satu poin lagi, itu poin ke-7 dan poin ke-8.